Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaskia Medina dengan NIM 2504055000030 dari kelas PKH 2A yang akan mempresentasikan media visual permainan untuk anak autis. Disimak ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan rancangan media visual untuk tahap pelaksanaan permainan yang telah dimodifikasi secara khusus. Permainan ini dirancang dengan mempertimbangkan karakteristik anak dengan spektrum autisme, di mana fokus utamanya adalah pada kejelasan struktur, pembagian peran, serta kontrol perilaku yang positif. Tujuan dari pembuatan media visual ini adalah untuk mempermudah guru, terapis, maupun orang tua dalam memberikan instruksi yang konkret, sekaligus membantu anak memahami apa yang harus mereka lakukan dari awal hingga akhir permainan. Mari kita bedah satu persatu setiap tahap-tahapannya. Bagian pertama, manajemen waktu dan tata letak lapangan. Kita mulai dari fondasi pelaksanaan, yaitu durasi dan pengaturan lapangan. Untuk anak dengan autisme, kepastian waktu dan ruang sangatlah krusial. Permainan ini diatur dengan durasi yang singkat namun padat. Persiapan itu selama 2 menit, satu putaran bermain selama 30 detik agar anak tidak kehilangan fokus, dan istirahat 1 menit antar putaran. Secara visual, lapangan dikondisikan dengan menggunakan kode warna yang kontras. Pemain 1 berdiri di lingkaran kapur merah, pemain 2 di lingkaran biru, dan keranjang diletakkan sesuai warna bola, yaitu merah, biru, dan kuning. Penanda jarak yang jelas, seperti jarak 3 meter antara pemain 1 dan pemain 2. Secara visual membantu anak memahami ruang gerak mereka tanpa merasa bingung, sambil menampilkan visual peran dan aturan. Nah, pembagian peran dan aturan sederhana. Selanjutnya adalah kejelasan peran. Di sini visualisasi membagi tugas secara konkret. Pemain 1 bertugas mengambil bola, menyebutkan warna, lalu melempar. Pemain 2 fokus untuk berlari, mengambil bola tersebut dan memasukkannya ke keranjang yang sesuai. Untuk mendukung keteraturan ini, kami menerapkan aturan sederhana yang divisualisasikan dalam bentuk langkah berurutan. Pertama, berdiri di lingkaran. Kedua, tunggu giliran. Ketiga, dengarkan warna, lalu lari setelah bola dilempar. Aturan tertulis atau visual yang sederhana ini berfungsi sebagai panduan perilaku atau behavioral guide bagi anak-anak di lapangan. Sekarang mari kita lihat bagaimana alur tindakan atau chaining perilaku dalam permainan ini berjalan secara berurutan. Visualisasi aksi ini dibagi menjadi langkah-langkah mikro yang logis. Langkah pertama dan kedua, pemain 1 mengambil bola di kotak lalu mengangkatnya sambil menyebutkan warnanya secara lantang. Misalnya, merah. Ini melatih aspek komunikasi dan kognitif. Langkah ketiga dan keempat, bola dilempar oleh pemain 1, dan barulah pemain 2 beralih menjemput bola tersebut. Kejelasan visual pada momen ini mencegah anak berebut atau bergerak terlalu cepat. Langkah kelima hingga ketujuh, pemain 2 memasukkan bola ke keranjang dengan warna yang sama, kembali ke posisi semula, dan proses diulang secara teratur hingga waktu habis. Kontrol perilaku dan peran sentral guru atau wasit. Bagian yang tidak kalah pentingnya adalah aturan khusus kontrol perilaku. Di sini peran guru atau wasit sangat sentral sebagai fasilitator positif. Guru berdiri di samping lapangan, memberikan aba-aba visual dan verbal yang tegas seperti siap, mulai, dan berhenti. Prinsip utama dalam permainan ini adalah errorless learning atau pembelajaran tanpa ancaman hukuman. Jika anak salah memasukkan warna, guru tidak memarahi, melainkan langsung mengarahkan secara fisik atau verbal ke tempat yang benar. Setiap keberhasilan sekecil apapun langsung diapresiasi dengan penguatan positif berupa pujian sederhana seperti bagus, hebat, atau benar. Penutup putaran dan apresiasi. Setelah peluit 30 detik berbunyi, permainan dihentikan secara terstruktur. Guru bersama petugas skor akan menghitung jumlah bola yang berhasil dimasukkan. Tahap ini ditutup dengan sesi apresiasi di mana semua anak, tanpa terkecuali, diberikan tepuk tangan dan pujian atas usaha mereka. Ini penting untuk membangun kepercayaan diri dan membangun pengalaman emosional yang menyenangkan bagi anak. Sebagai kesimpulan, penggunaan media visual yang mendetail pada setiap tahapan pelaksanaan permainan ini bukan sekedar alat bantu tontonan, melainkan sebuah instrumen pedagogis. Melalui visualisasi struktur waktu, kejelasan ruang atau jarak, runtunan aksi, hingga bentuk penguatan positif.
kita dapat menciptakan lingkungan permainan yang inklusif, aman, dan dapat diprediksi oleh anak dengan kebutuhan khusus. Ketika anak memahami apa yang diharapkan dari mereka, kecemasan mereka akan menurun, dan potensi belajar sosialisasi mereka akan meningkat secara optimal. Demikian presentasi dari saya mengenai media visual tahap pelaksanaan permainan ini. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak dan rekan-rekan sekalian. Saya sangat terbuka untuk menerima masukan, saran, atau pertanyaan guna menyempurnakan rancangan ini. Terima kasih.